Bab 131 Tidak mungkin orang bodoh berkultivasi hingga tingkat pendirian yayasan. Pahlawan, aku bersembunyi di patung kertas. Aku tidak takut matahari. Wanita itu menjawab dengan jujur. Tapi kamu tidak bisa keluar. Ya, saya hanya bisa bergerak bebas di malam hari. Kalau begitu, tinggallah di bis Taming Bek. Sambil berpikir, Songsi menyimpan patung kertas wanita itu. Kalau tidak, akan terasa aneh jika dia terus memeluknya. Nenek kucing sebenarnya ada di sini. Apakah Huang Heo ada di sini? Songsi merenung dan berjalan ke gerbang kota. Tempat ini sudah terbuka untuk masuk dan keluar. Dia tidak tahu apakah itu karena pejabat Great Qian telah menghapus batasan lockdown atau karena alasan lain. Setidaknya, tidak banyak orang di pintu masuk, dan tidak banyak tentara yang menjaga kota. Songsi berjalan lurus menuju alang-alang. Dari jauh, dia bisa mencium bau darah. Kemudian, pupil matanya mengerut. Daerah alang-alang telah berubah menjadi merah darah, seperti sungai darah yang mengalir. Tempat ini jelas tidak seperti ini sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Songsi mendekat dengan rasa ingin tahu dan segera menyadari bahwa tulang putih mengambang di sungai darah. Daging dan darah mereka telah hilang sama sekali, seolah-olah mereka telah berubah menjadi bagian dari sungai darah. Di dalam darahnya, ada aura unholy samar yang bergema di sekitarnya, membuatnya merasa bahwa itu sangat berbahaya. Ya Tuhan, ini benar-benar diciptakan oleh kekuatan formasi arai. Setelah melihat lebih dekat, Songsi merasakan kekuatan formasi arai dan menyadari bahwa formasi arai jauh lebih menakutkan daripada puncak gunung es yang dia temui sebelumnya. Sesosok muncul di seberang sungai. Dia tampak setengah baya dan mengenakan pakaian linen kasar. Rambutnya berantakan seperti sarang ayam. Dia terkekeh dan berkata, orang lain yang tidak takut mati. Apakah kamu tertarik bekerja sama untuk menghancurkan formasi susunan ini? Tidak tertarik. Songsi telah mati berkali-kali dalam formasi susunan ini. Jika dia terus mati, keuntungannya tidak akan banyak dan dia akan mudah ditemukan. Tidak perlu. Kecuali ada sesuatu yang dia butuhkan dalam formasi susunan ini. Untuk apa kamu berpura-pura? Karena kamu di sini, kamu harus tahu asal-muasal gua ini. Jangan bilang kamu tidak tertarik dengan teknik transformasi darah dan teknik rahasia kelahiran kembali darah di dalamnya. Songsi menggelengkan kepalanya. Teknik transformasi darah terdengar seperti teknik budidaya setan. Adapun kelahiran kembali darah, sungguh sebuah lelucon. Siapa yang peduli jika beberapa tetes darah dapat membantu seseorang terlahir kembali? Ini tidak akan pernah lebih baik dari kelahiran kembali sistem. Ada ramuan spiritual di dalamnya yang dapat membantumu membentuk inti atau bahkan membentuk jiwa baru lahirmu. Kamu tidak mungkin. Saat ini saya tidak tertarik. Setelah ditolak 3 kali berturut-turut, orang ini mulai merasa tidak bahagia. Dia berkata dengan marah, kalau begitu jangan tinggal di sini untuk menonton pertunjukan. Saya ingin melihat apa yang terjadi, apa yang dapat Anda lakukan. Datang dan pukul saya jika Anda mau. Songsi mengangkat bahu. Dia merasa orang ini cukup menarik dan ingin menipunya agar memiliki keinginan mati. Yang terakhir menatap Songsi dengan dingin sejenak sebelum berbalik dan berkata, orang ini tidak mau bergabung dengan kita. Bunuh dia, jangan sampai dia mengambil keuntungan dari kita ketika kita menghancurkan formasi arai. Beberapa orang segera muncul di seberang sungai yang semula kosong. Mereka semua adalah penggarap di ranah yayasan pendirian. Mereka yang tertarik menjelajahi gua tempat tinggal ini pada dasarnya adalah para penggarap yayasan pendirian. Mereka yang dengan gegabah menjelajah alam pemurnian Qi sebagian besar sudah mati, dan sebagian besar pembudidaya inti emas memandang rendah mereka. Menurutku kita tidak perlu melangkah sejauh ini. Jumlah kita banyak sekali. Mengapa kita harus takut padanya sendirian? Orang yang berbicara adalah seorang pria paruh baya berjubah Daois. Songsi melihatnya dan melihat bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang kenalan. Itu adalah Daois Cai, yang telah menipunya saat itu. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, dia telah mencapai ranah yayasan pendirian. Sepertinya dia mendapatkan hadiahnya saat itu. Songsi melirik mereka. Selain rambut sarang ayam, 5 orang telah keluar. 4 lainnya setidaknya berada di ranah yayasan pendirian tahap menengah. Daois Cai, yang berada di tahap awal yayasan pendirian, tampak agak tidak pada tempatnya. Itu benar. Formasi ini akan berada pada titik terlemahnya.
Mari kita coba hancurkan terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya. Satu-satunya penggarap yayasan pendirian yang sempurna berbicara. Orang ini berjanggut panjang, berambut putih, dan mengenakan pakaian hijau. Dia memegang penggaris kayu dan terlihat seperti seorang guru. Dia bahkan tidak melihat ke arah Songsi. Penguasa di tangannya memancarkan cahaya putih, dan tubuhnya memancarkan aura lurus. Jelas sekali bahwa dia sedang mengembangkan teknik kultivasi yang benar. Selama 3 bulan terakhir, lebih dari 1.000 petani telah meninggal di sini. Adapun kelompok yang mana, saya tidak yakin. Mungkin karena Daois Chai mengembangkan teknik guntur dan menahan kekuatan formasi jahat di sini sehingga dia dapat bergabung dengan tim ini. Oh, kamu datang pada waktu yang tepat. Kelompok kultivator manakah yang mencoba menghancurkan formasi arai ini? Tampaknya banyak kultivator yang mati di sungai ini. Songsi tertarik. Selama 3 bulan terakhir, lebih dari 1.000 petani telah meninggal di sini. Untuk kelompok yang mana, saya tidak yakin. Daois Chai tersenyum pada Songsi dengan sikap yang sangat baik. Tuan, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Kami telah melakukan banyak persiapan kali ini. Kami memiliki peluang besar untuk menghancurkan formasi arai dan mendapatkan harta karun di gua tempat tinggal. Tunggu sampai kamu membukanya dulu. Songsi menyeringai. Dia merasa orang ini tidak akan begitu baik. Dia mungkin mencoba mengikatnya untuk memberontak melawan yang lain. Kata-kata ini membuat yang lain mengerutkan kening. Mata mereka dingin. Jika mereka berpikir akan merepotkan untuk menyerangnya sekarang, mereka sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Songsi tersenyum dan tidak takut. Reaksi ini membuat ekspresi beberapa dari mereka sedikit berubah. Mereka dengan cepat menahan niat membunuh dan menjadi sedikit lebih takut. Menurut pendapat mereka, siapapun yang berani memprovokasi mereka meskipun terdapat begitu banyak penggarap yayasan adalah orang bodoh atau memiliki cukup kepercayaan diri dan kekuatan untuk mengalahkan mereka. Jelas, mustahil bagi orang bodoh untuk mencapai ranah yayasan pendirian. Bagaimana kamu bisa mentolerir ini? Rambut sarang ayam tidak tahan lagi. Paling-paling, jika kita tidak bisa menghancurkan susunannya hari ini dan bunuh saja dia. Songsi melihat lagi orang ini. Dia memegang artefak Dharma Alufajra Buddha. Niat membunuhnya cukup kuat. Menurutku dia tidak akan melakukan hal bodoh. Kata guru itu dengan dingin. Dia sudah berada di ranah yayasan pendirian yang sempurna, jadi dia tidak takut Songsi akan benar-benar menyerang. HMPH, sebaiknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kultivator berhidung besar lainnya dengan temperamen buruk mendengus dingin. 2 bola api keluar dari lubang hidungnya. Songsi tahu bahwa dia mengembangkan teknik budidaya yang. Melihat Songsi telah membuat marah yang lain, mata Daois Chai menunjukkan sedikit kegembiraan. Pada saat ini, guru membuat segel tangan, dan esensi vital putih terkondensasi menjadi rune di telapak tangannya. Songsi melihat lagi. Rune adalah salah satu hal paling mendasar dalam budidaya seperti formasi arai dan jimat. Itu seperti kata-kata dalam suatu bahasa. Dengan memilih rune yang sesuai, seseorang dapat terhubung ke formasi arai dan memecahkannya. Orang ini tahu tentang formasi arai. Setelah dia terus-menerus menembakkan rune, sungai darah di depannya menggeliat dan dengan cepat menjadi jernih. Dia kemudian menebas permukaan air dan berinisiatif membuka jalan. Di dasar sungai, lumpur aslinya telah dibersihkan oleh seseorang. Ada pintu berwarna darah di dasar sungai, memancarkan lingkaran energi dingin berwarna darah. Rekan Daois Zhao, awasi bagian belakang terlebih dahulu. Jangan biarkan siapapun main-main dan mengganggu formasi arai. Guru berkata kepada seorang kultivator pendek dan gemuk. Keduanya tampaknya memiliki hubungan yang baik. Tidak masalah. Kalian turun dulu. Aku akan turun lagi jika kalian membutuhkanku. Gemuruh. Setelah beberapa dari mereka jatuh, mereka langsung mulai menyerang gerbang darah. Kekuatan formasi arai berfluktuasi, menyebarkan riak-riak dalam lingkaran, menyebabkan seluruh sungai mendidih. Tuan, jangan bertindak gegabah, jangan sampai orang lain salah paham. Kultivator Zhao memandang Songsi dengan acuh tak acuh. Pedang terbang muncul di sampingnya, memancarkan cahaya keemasan cemerlang. Songsi tidak berbicara. Dia diam-diam memperhatikan beberapa dari mereka memecahkan susunan dan diam-diam mengamati situasi formasi susunan. Pintu giok asli telah berubah menjadi merah darah. Kekuatan formasi arai menjadi lebih kuat.
Ia telah menyerap kekuatan dari semua pembudidaya yang mati. Melalui peredaran kekuatan formasi arai, Song Si dapat mengetahui alasan perubahan formasi arai. Tiba-tiba, pandangannya sedikit beralih. Dia menyadari bahwa pria berambut sarang ayam yang pada awalnya ingin membunuhnya memiliki trik murahan tertentu dan ingin mengkhianati kelompok itu demi keuntungannya sendiri. Bab 132 Kamu memaksa saya membunuhmu. Teknik orang ini disembunyikan dengan sangat baik. Dia mencampurkan metode yang akan mempengaruhi formasi arai dalam serangan murahnya dan melepaskannya. Jika bukan karena kemampuan formasi arainya yang bagus, Song Si tidak akan menyadarinya. Kultivator yang berpenampilan seperti seorang guru yang terlalu sibuk memecahkan formasi dan tidak menyadari bahwa seseorang di antara temannya sedang mempermainkan mereka. Orang ini. Setelah melihat lagi, Song Si menyadari bahwa orang ini memiliki motif yang rumit di balik lengan bajunya. Mungkin muncul Song Si, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Song Si dengan kilatan tajam di matanya. Kunjungi No.V.L.B.I.N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Melihat pihak lain telah mengalihkan perhatiannya, dia menjadi bingung. Mungkinkah dia sudah ditemukan? Rekan Daois Zhao, tingkat memecahkanku terlalu rendah. Setelah menyerang beberapa saat, energi esensiku akan segera habis. Bolehkah aku beristirahat? Daois Chai terengah-engah. Tidak masalah. Teknik petirmu cukup ganas. Teknik ini memang menghabiskan banyak kekuatan nomologis. Kultivator Zhao mengangguk dan bertukar tempat dengan Daois Chai. Dia menggunakan pedang terbangnya untuk membantu memecahkan susunannya. Sebelum Daois Chai muncul, sungai darah di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Formasi susunan yang dikendalikan oleh guru sepertinya kehilangan kendali di tempat dan air sungai di kedua sisi mengalir dengan cahaya dingin berwarna darah. Ya Tuhan! Daois Chai, yang awalnya terengah-engah, segera mendapatkan kembali kekuatannya. Dia menendang dengan pembohong, dan bayangan muncul di kakinya. Dengan kilat menyambar, dia berhasil melarikan diri pada saat-saat terakhir sebelum sungai darah mengalir ke dirinya. Kotoran! Guru di depan pintu berdarah itu buru-buru mengangkat penggaris ke atas kepalanya, tidak bisa mengelak tepat waktu. 4 orang yang masih memecahkan susunan di dasar sungai tenggelam dalam darah dalam sekejap mata. Airnya sendiri tidak ada apa-apanya. Kuncinya adalah cahaya Bloodseeker yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Hanya dengan satu sentuhan, cahaya artefak Dharma yang mereka bawa meredup dan kekuatan mereka dengan cepat habis. Untungnya, para penggarap Yayasan Pendirian jauh lebih kuat daripada para penggarap Ki Refinement. Cahaya iblis yang dapat mengubah pembudidaya Ki Refinement menjadi udara darah tidak segera menembus pertahanan mereka. Tuan Li, apa yang terjadi? Apakah Anda tidak yakin bahwa Anda dapat mengendalikan cahaya pencari darah sebelum kita mulai? Pria berambut sarang ayam itu bertanya dengan marah. Song Si sedikit meremehkan. Ini benar-benar seorang pencuri yang menangis keras-keras karena ingin menangkap pencuri. 1. Kemampuan aktingnya tidak buruk. Setelah ditanyai seperti ini, Kultivator Li, yang tampak seperti seorang guru, tersipu. Dia benar-benar tidak menyangka formasi arai tiba-tiba berubah. Batuk, ayo mundur dulu. Dia terbatuk dan tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Alasan utamanya diduga karena formasi arai berubah dengan cepat dan menjadi semakin berbahaya. Padahal, dia sengaja mengulur waktu agar tak perlu menjalani pemeriksaan. Detik berikutnya, tidak hanya cahaya pencari darah di sungai yang meletus, tetapi sumber cahaya iblis, gerbang darah yang dipenuhi rune, juga menyala. Wajah beberapa orang yang sudah menghadapi kesulitan menjadi pucat. Mereka benar-benar tenggelam dalam darah. Lalu, beberapa orang berteriak panik. Pada akhirnya, jeritan mereka pun ditelan sungai. Aneh, ini terlalu aneh. Kelompok lain telah terbunuh. Wajah Daois Chai menjadi pucat. Mereka yang meninggal termasuk para penggarap yang belum mencapai ranah Yayasan Pendirian tetapi juga mereka yang sudah mencapainya. Tempat ini terlalu kejam. Melihat Song Si masih mengamati sungai, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Apakah kamu tidak menyadarinya juga? Kalau tidak, mengapa kamu mundur? Song Si masih memandangi sungai, menggunakan pengamatan bentuk yin besar untuk memeriksa situasinya. Sesuatu yang menarik sedang terjadi di dalam. Sarang ayam berteriak kesakitan saat dia menggunakan kekuatan formasi arainya untuk menyerang yang lain. Guru Li tidak bertahan lama sebelum dia terbunuh oleh cahaya darah.
Saya hanya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan secara naluriah melarikan diri. Siapa sangka hal ini akan terjadi? Daois Chai masih memiliki ketakutan. Tim yang memecahkan susunan terakhir kali lebih lemah dari kita, dan mereka juga tidak terjebak begitu cepat. Mungkinkah ini karena kamu? Saya melewatkan bagian di mana ini menjadi masalah saya. Song Si mengerucutkan bibirnya. Dia tidak tertarik untuk disalahkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya cukup jauh dari kalian, dan saya baru saja datang ke sini. Saya tidak punya dendam dengan kalian, jadi apa alasan saya harus menipu Anda? Setelah mengatakan itu, dia melihat rambut sarang ayam telah membunuh semua orang di bawah dan berbalik dan memanjat. Dia sedikit mengernyit. Mengapa dia membunuh semua orang? HMPH, uang menggerakkan hati orang. Alasan apa lagi yang kamu butuhkan? Daois Chai tidak mempercayai kata-kata Song Si dan dengan hati-hati mundur. Menabrak. Sebuah tangan yang masih berlumuran darah terulur dari sungai darah. Rambut sarang ayam melompat keluar berlumuran darah dan menunjuk dengan marah ke arah Song Si. Kaulah yang secara diam-diam mengganggu formasi Arai dan menyebabkan kematian Guru Li dan yang lainnya. Pihak yang bersalah selalu mengajukan keluhan pertama, 2. Kamu benar-benar berkulit tebal. Song Si sudah meramalkan hal ini akan terjadi. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan akting pemenang penghargaan. Tapi bagaimanapun juga, jika dia tidak bertindak seperti ini, dia akan benar-benar mengecewakan karakter pengkhianatnya. Pengembara Du, apa yang terjadi? Daois Chai merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu siapa sebenarnya masalahnya. HMPH, saat kita menyerang formasi Arai, dia mengganggunya dari luar, menyebabkan kita diserang oleh formasi Arai ke segala arah. Mereka bertiga mati di bawah karena ini. Jika saya tidak memiliki perlindungan Buddhis artefak Dharma, saya juga akan berubah menjadi darah. Pengembara Du, yang bulu sarang ayamnya berbau darah, terbakar amarah. Daois Chai, cepat bunuh dia bersamaku. Jika tidak, orang ini pasti akan mengalahkan kita satu persatu untuk diam-diam membungkam kita. Song Si tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kaulah yang ingin membungkamku. Seharusnya kedatanganku yang tiba-tiba hari ini mengacaukan rencanamu. Tentu saja, pelariannya juga di luar dugaanmu. Ekspresi Daois Chai berubah. Sesuatu memang telah terjadi ketika dia menggantikan kultivator Zhao untuk memantau Song Si di pantai. Sepertinya Wanderer Du ingin menangkap dan membunuh semua orang dalam satu gerakan. Namun, dia masih belum bisa memastikan siapa yang menyerang. Memikirkan hal ini, dia terbatuk. Aku tidak dalam kondisi baik dan kamu terluka, tapi orang ini memiliki kekuatan di ranah yayasan pendirian tahap akhir. Mari kita lindungi diri kita sendiri terlebih dahulu. Ekspresi Wanderer Du berubah, kamu benar. Saya terlalu impulsif dan melupakan hal ini. Dia menghela napas dan bergerak ke arah Daois Chai, saya harap saya bisa pergi bersamamu, Saudara Chai. Jika tidak, akan berbahaya jika kita berpisah. Saat dia mengucapkan kata, bahaya, permukaan sungai berguncang. Gelombang berwarna darah yang tingginya lebih dari 100 kaki menyapu Daois Chai dan Song Si. Dengar, dia bahkan tidak mau melepaskan kita sekarang. Dia mengendalikan teknik formasi Arai kontrol massa untuk menyerang lagi. Pengembara rambut sarang ayam Du ini terus memfitnahnya. Ekspresi Daois Chai jelek saat dia buru-buru mundur. Dia berkata dengan panik, Saudara Chai, selamatkan aku. Pukul 11.59, Inyah. Dia bahkan menyerang orang-orang di pantai kali ini. Song Si terkejut. Dia melirik jari Wanderer Du yang membentuk segel di belakang punggungnya. Bayangannya bergoyang dan dia mundur 100 meter dalam sekejap mata, dengan tenang menyaksikan penampilan orang ini. Melihat Song Si begitu cepat dan Daois Chai hendak melarikan diri, mata pengembara Du bersinar dengan kejam. Dia mengejar Daois Chai dan meraih lengannya. Dia berkata dengan panik, Saudara Chai, selamatkan aku. Nyah. Daois Chai sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Petir menyambar tubuhnya, dan dia ingin mendorongnya kembali. Namun, lapisan tebal cahaya berwarna darah keluar dari tangan. Anda. Merasa tidak puas dengan orang tersebut, dia tak segan-segan melancarkan serangan kilat. Petir di telapak tangan dan menghantam dada pihak lain dengan keras. Pada saat kritis seperti itu, baik itu meraih mantra atau mengaktifkan artefak Dharma, mereka tidak segera menyerang secara langsung. Bang! Pengembara Du juga menyerang dengan telapak tangannya, menyebarkan petir.
Tubuh dia dan Daoischai bergetar sesaat sebelum mereka berpisah. Meskipun Daoischai menggunakan serangan baliknya untuk mundur, namun seekor ular darah tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan melilitnya. Kemudian, sungai darah mengalir kembali dan menelannya secara utuh. Saat air sungai surut, Daoischai tersepu kembali ke sungai. Dia berjuang di dalamnya dan segera berhenti bergerak. Setelah bermitra dengan Daoischai, keberatan yang tidak terafiliasi memandang Songxi dengan senyum sinis. Apakah kamu sendiri yang ingin turun, atau haruskah aku memukulmu sampai mati dan menyeretmu ke bawah? Songxi telah lolos dari gelombang berwarna darah dan mendarat di daratan. Melihat orang ini mengungkapkan niat sebenarnya, dia memasang ekspresi tenang dan tersenyum. Kamu tidak boleh terlalu serakah. Aku tidak peduli jika kamu menipu mereka. Tetapi jika kamu menyembunyikan membunuhku, itu tidak benar. Aku memaksaku untuk membunuhmu. 1. Seorang pencuri berteriak keras-keras karena ingin menangkap pencuri, adalah ungkapan bahasa Mandarin untuk menggambarkan orang munafik atau seseorang yang berpura-pura palsu. 2. Pihak yang bersalah selalu menyampaikan keluhan pertama, adalah ungkapan bahasa Mandarin untuk menggambarkan bagaimana orang yang melakukan kesalahan adalah orang pertama yang menuduh orang lain. Bab 133. Naga menundukkan telapak tangan. Hehe, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu berada di ranah yayasan pendirian tahap akhir? Pengembara rambut sarang ayam Du memelintir menirukan ekspresi menghina, bahkan jiwa yang baru lahir tidak dapat membunuhku. Apakah menurut Anda seorang penggarap pendirian yayasan seperti Anda layak? Jiwa yang baru lahir. Songxi tenggelam dalam pikirannya. Untuk dapat melakukan kontak dengan jiwa yang baru lahir dan mengendalikan formasi array di sini, kamu mungkin ada izin dengan hantu tua tertutup darah atau kamu adalah hantu tua tertutup darah. Kunjungi No.V.L.B.I.N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Murid bulu sarang ayam menyempit. Anak ini telah mengetahui identitasnya, dia tidak bisa membiarkan hidup-hidup. Dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Permukaan sungai tiba-tiba naik dan berubah menjadi ular piton berwarna darah yang menderu saat melingkari dirinya. Karena kamu sudah mengatakan ini, aku tidak bisa membiarkanmu hidup-hidup. Jadilah bagian dari sungai darahku. Di tengah suara seram itu, Songxi mengerucutkan keinginan dan keinginan di dalam hatinya, kurasa aku juga bisa membiarkan orang mati. Awalnya, dia tidak terburu-buru dan bersiap bertarung dengan orang ini. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa tulang-tulang putih di sungai telah tersusun kembali menjadi kerangka dan berdiri satu demi satu. Mata mereka memancarkan cahaya berwarna darah saat mereka mengeluarkan tangisan aneh. Tengkorak ini. Ekspresi Songxi berubah ketika dia melihat hal-hal yang menimpanya. Ini bukan karena dia takut, tapi karena dia merasa sungai darah itu tidak sederhana. Sungai darah sebenarnya sangat patuh. Ia bahkan memelihara monster kecil untuk diserang. Sepertinya tidak hanya menjadi formasi array. Dihadapkan pada sungai darah yang membentang beberapa kilometer, Songxi memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, mungkinkah ini harta dharmamu? Hehe, tebakanmu benar. Ini adalah artefak sungai setan jahat darah yang dikembangkan dengan teknik transformasi darah. Semakin banyak pembudidaya kamu bunuh diri, semakin kuat jadinya. Dia menginjak sungai iblis. Energi darahmu sangat kuat. Membunuhmu mungkin akan meningkatkan kekuatan sungai darah dengan selisih yang besar. Hanya masalah waktu sebelum aku bisa mengembangkannya menjadi artefak numinous. Melihat orang ini memiliki aura agung di bawah dukungan sungai darah, tetapi tidak sampai pada titik di mana dia dapat dengan mudah membunuhnya, dia mengerutkan kening dan berkata, jika kamu adalah hantu tua dengan pakaian berwarna merah darah, kamu tidak akan melakukannya. Jangan terlalu lemah. Melihat Songxi yang tenang, hantu tua yang selama ini selalu mencurigai orang, melihat ke kejauhan. Orang ini tenang dan tenang. Mungkinkah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Jangan gugup. Aku tidak punya pembantu. Aku pasti mati. Bagikan rahasiamu padaku. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Songxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dibandingkan membunuh orang ini atau dibunuh oleh orang ini, dia lebih tertarik untuk menyelidiki beberapa rahasia orang ini. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Bagaimana caramu memberitahu orang lain kalau kamu sudah mati? Hantu tua berjubah darah itu merasa orang tersebut tidak takut padanya karena ada yang tidak beres dengan otaknya. Jangan menghinaku.
Wajah Songsi menjadi gelap, tidak ada yang salah dengan otakku. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu lagi. Mati! Hantu tua berjubah darah itu merasa kesal dengan kata-kata panjang lebar Songsi. Lampu merah darah menyala di matanya. Cahaya merah darah di mata kerangka yang mengelilingi Songsi berfluktuasi saat mereka melaju dan menyerang Songsi. Retakan! Dengan kilatan cahaya keemasan, kerangka yang mendekat kembali menjadi potongan tulang. Darah yang mereka bawa juga terhalang oleh cairan primeval panas yang menyengat di sekitar tubuh Songsi. Bagian-bagian yang bersentuhan langsung satu sama lain dipenuhi dengan serangkaian suara mendesis. Hantu tua berjubah darah tidak menyangka kentang goreng kecil ini akan mengancamnya. Dia mengangkat tangan kanannya yang kapalan dan menjabatnya ke arah Songsi. Mengaum. Ular piton darah besar yang berputar di sekelilingnya segera memutar tubuhnya dan membuka mulutnya untuk menggigit Songsi. Blood Python tampaknya tidak menyerang dalam garis lurus, namun serangannya bahkan lebih ganas dan tidak dapat diprediksi. Dengan aura darah dingin, mulutnya yang berdarah turun bersama bayangan. Songsi tampak seperti seekor tikus yang menjadi sasaran ular piton raksasa. Seolah-olah dia hanya bisa menunggu kematian. Melihat ular piton yang terkondensasi dari darah dingin dan cahaya darah, dia mengambil langkah ke depan dan 9 matahari kecil muncul di tubuhnya. Energi esensi berwarna merah tua itu seperti magma ketika gunung berapi meletus. Saat dia mengangkat tangannya, apinya bergulung seperti naga panjang dan dengan cepat berubah menjadi cetakan telapak tangan. Sidik jari itu dengan cepat bertambah besar. Panjangnya lebih dari 100 kaki dan diukir dengan pola naga. Raungan naga yang samar bergema, seolah-olah seekor naga sejati ditekan ke telapak tangan dan menampar kepala Blood Python. Telapak tangan penakluk naga. Terjadi ledakan keras. Blood Python bertabrakan dengan Dragon Subduing Palm. Yang pertama adalah kekuatan harta Dharma, sedangkan telapak tangan besar Songsi juga merupakan kekuatan dewa kelas 5. Meskipun dia baru berada di alam pemula, kekuatannya masih sangat kuat. Keduanya tidak cocok seperti api dan air. Dalam sekejap, mereka meledak di tempat, menimbulkan lingkaran gelombang energi yang menakutkan. Setelah menyebar, retakan muncul di tepi sungai, memaksa Songsi mundur. Songsi dikirim terbang 100 meter jauhnya. Dalam perjalanannya, tanaman yang baru bertunas berubah menjadi abu. Api dilepaskan dari titik akupuntur di belakangnya, membentuk lingkaran energi yang dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan dia berhenti di ujung rumput yang layu. Di tengah hembusan angin yang mendatangkan malapetaka ke segala arah, ular darah yang hancur itu berubah menjadi gelombang energi berwarna darah yang kembali dan berkumpul kembali satu sama lain. Saat ia menggeliat, ia berubah kembali menjadi ular piton darah. Dia benar-benar memblokir serangan sungai darah yang telah aku kental sebagai roh artefak. Ekspresi hantu tua berjubah darah itu berubah serius. Meskipun dia tidak dalam kondisi puncaknya, pukulan dari artefak Pseudonuminous bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh penggarap pendirian yayasan. Agar orang ini dapat menerimanya, itu berarti kekuatan tempurnya telah mencapai ranah inti emas. Aku tidak menyangka akan bertemu orang aneh. Pantas saja dia begitu percaya diri. Hantu tua berjubah darah itu menyipitkan matanya. Selain orang-orang aneh yang bisa melawan orang-orang di atas level mereka, siapa lagi yang bisa menjadi Songsi? Dia melihat pedang yang tidak terpakai di pinggang Songsi. Bahkan serangan telapak tangan biasa pun begitu kuat. Jika dia menggunakan pedang, apa yang akan terjadi? Jika dia tahu bahwa keterampilan seni bela diri pedang Songsi hanyalah kekuatan suci kelas 1 dan seni bela diri pertarungan jarak dekat adalah keterampilannya yang paling kuat, dia mungkin akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya lagi. Namun pada saat ini, telapak tangan penakluk naga milik Songsi membuatnya takut. Dia berkata dengan sedikit ketakutan, "Kamu berasal dari faksi mana? Kekuatan sucimu bersifat maskulin dan mendominasi dengan pola seperti naga. Mungkinkah itu adalah kekuatan suci dari teknik ilahi naga Kian dari keluarga kerajaan Kian besar? Jika orang ini benar-benar berhubungan dengan keluarga kerajaan, maka dia harus bersiap untuk melarikan diri." Saat itu, dia sudah sangat menderita di tangan pembangkit tenaga listrik Great Kian. Songsi menjabat tangannya yang mati rasa dan menatap hantu tua berjubah darah itu. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dari kelihatannya, Anda hanya berada di ranah yayasan pendirian tahap menengah. Oleh karena itu, Anda hanya dapat menggunakan skema untuk membunuh orang lain. Jangan bilang Anda membunuh semua orang ini."
HMPH, beberapa semut yang bahkan tidak bisa menghancurkan formasi arai. Kenapa aku harus membunuh mereka? Hantu tua berjubah darah itu berkata dengan nada menghina, aku hanya membunuh orang yang mungkin bisa memecahkan susunannya. Bagaimana bisa ada orang sepertimu yang memiliki ki dan darah yang kuat? Binatang iblis juga kaya akan ki dan darah. Mengapa kamu tidak membunuh mereka? Apakah para kultivator suka bertarung satu sama lain? Songsi mengerucutkan bibirnya. Apa yang kamu tahu? Sungai darahku hanya bisa dimurnikan di sini untuk waktu yang singkat. Di mana aku bisa menemukan binatang iblis di sini? Hantu tua menggantungkan darahnya tidak sabar. Karena kamu punya kemampuan, aku tidak bisa membunuhmu. Enyahlah. Jangan datang ke sini dan mempengaruhi kehalusan harta dharmaku. Ada beberapa di kota Silken. Apakah kamu ingin aku memperkenalkannya padamu? Songsi tersenyum. Penjual patung kertas, nenek kucing, pastilah iblis. Sudah kubilang kamu, pergilah. Hantu tua memandang darah itu sedikit marah. Sambil mengerutkan kening, Songsi memandangi sungai darah. Benda ini jauh lebih kuat dari harta dharma biasa. Dia membayangkan jika dia tidak mati beberapa kali, dia tidak akan bisa membunuh orang ini. Tempat ini terlalu dekat dengan kota Silken. Keributan tadi telah menarik perhatian. Dan sulit bagi cakram pembalikan Yin Yan untuk membuat terobosan gua tempat tinggal yang sudah memiliki formasi arai. Mencari kematian di sini tidak cocok untuk saat ini. Dia merencanakannya jika dia ingin melakukannya, seperti kembali ke kota untuk mati. Dia bersiap untuk kembali ke sumur dan bangkit kembali setelah kematian. Dia akan menemukan peluang untuk menyerang setelah mengubah identitasnya. Jika kamu menyuruhku tersesat, bukankah aku akan kehilangan muka? Tangan Songsi membentuk bola api besar, jika aku tidak memberi pelajaran hari ini, apakah aku mudah diajak bicara? Amitabha. Saat dia hendak bergerak, sebuah pernyataan Buddha menyela dia. Bab 134. Bersaing dalam keterampilan formasi arai. Cahaya Buddha tiba di langit saat seorang biksu mengenakan kasaya merah dan harta dharma bunga teratai terbang di atasnya. Cahaya keemasannya cemerlang dan dia tampak seperti Buddha dari surga barat. Sungguh megah. Songsi mengerucutkan bibirnya. Menurutnya, ini adalah seorang sahabat Buddha inti emas. Kepalanya sangat terang hingga bersinar seperti matahari dan dia terlihat sangat mirip seorang Buddha. Sumber konten ini Nov, L, B, I, N. Di sekelilingnya ada seorang biksu muda. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah Zheng Yuan yang pernah dia temui sebelumnya. Orang ini juga telah mencapai ranah pendirian yayasan dan sedang mencapai mangkuk sedekah harta dharma. Dia tampak luar biasa. Sang Buddha di sebelahnya berbicara seperti guntur yang menggelegar. Hantu tua membekukan darah, kamu telah merasuki tubuh seorang murid kuil Jingyuan dan membawa bencana ke dunia manusia. Hari ini, biksu tua ini akan melakukan tindakan mengutuk iblis dan menyelamatkan dunia. Songsi tercerahkan. Jadi itu adalah sebuah kepemilikan. Dia mengira orang ini adalah murid dari hantu tua yang diselimuti darah atau semacamnya. Kata-katanya yang benar membuat Songsi mengerucutkan bibirnya. Mengapa biksu tua ini tidak keluar sekarang? Bukankah dia hanya mencoba memanfaatkannya dengan keluar sekarang? Hantu tua menutupi darah itu sambil mencibir. Elder Jin, botak, saya telah membunuh lebih dari 1000 kenalan di sini. Mengapa Anda tidak segera keluar ketika hal itu terjadi? Saya menyalakannya di dalam ruangan untuk memahami agama Buddha. Bagaimana saya tahu bahwa Anda di sini menyebabkan masalah? Mata kepala biara Jin Yuan dipenuhi amarah, jika aku tahu, aku pasti sudah melenyapkanmu sejak lama. Hantu tua yang mengungkapkan darah itu hanya menjawab dengan ekspresi mengejek. Kepala biara Jin Yuan memandang Songsi, pahlawan muda, iblis ini telah membunuh banyak orang dan merupakan makhluk jahat. Saya bersedia membantu Anda membunuh iblis ini. Ekspresi hantu tua menutupi darah itu berubah. Dia tidak akan takut jika dia menghadapi salah satu dari mereka sendirian, tetapi jika mereka bergabung, dia mungkin berada dalam bahaya. Apakah kamu baru saja mengatakan kamu bisa mengalahkanku jika aku sendirian? Songsi memandang dengan marah ke arah hantu tua yang menutupi darah itu. Coba katakan itu lagi. Wajah hantu tua menutupi darah itu menjadi gelap. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Kenapa dia begitu khawatir dengan hal seperti itu? Dia berkata dengan marah, jadi bagaimana jika aku bermimpi dengan kalian berdua pada saat yang sama? Aku akan tetap membunuhmu. Songsi tersenyum.
Itulah yang kamu katakan, kamu ingin melawan pertarungan kami berdua. Aku tidak memaksamu untuk mengakuinya. Om Mani Padme Hum. Kepala biara Jin Yuan melantunkan 6 kata agama Buddha. Kekuatan Dharma yang cerah dan maskulin membentuk swastika seukuran bangunan kecil. Ia membawa kekuatan untuk menekan kejahatan dan menyerang tanpa ampun. Di bawah penerangan cahaya Buddha, sungai darah menguapkan gumpalan gas hitam ke udara tipis dan dengan cepat melebur menjadi ketiadaan. Kekuatannya menjadi sangat lemah. Tingkat kultivasinya jauh di atas Songxi. Saat dia tiba, dia membuat hantu tua berjubah darah itu merasa sangat tertekan. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan energi esensi 9 yang milik Songxi, hantu tua berjubah darah itu bahkan lebih membenci Dharma Buddha milik biksu tua itu. Pithon darah di sampingnya bergerak sesuai keinginannya. Dengan suara gemuruh, ia menggigit segel Buddha menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, bola api yang telah mengembun hingga ekstrim di telapak tangan Songxi terlempar keluar. Saat ia lepas dari tangannya dan mengenai Blood Pithon, ia langsung melebar. Ledakan! Tubuh Blood Pithon hancur berkeping-keping dan mengeluarkan jeritan marah. Setelah direformasi, ia bersembunyi di sungai darah dan menatap Songxi dengan dingin. Pahlawan muda, kultivasimu sangat dalam. Hari ini, kami akan menyerang dari depan dan belakang. Iblismu pasti akan mati. Kepercayaan pada mata kepala biara Jin Yuan meningkat pesat. Kekuatan tempur pengembara ini tanpa ragu-ragu. Pukul 12.02, kultivator yang datang entah dari mana sebanding dengan kultivator inti emas. Bersamanya, dia sangat percaya diri dalam mengalahkan iblis ini. Kamu di depan, aku di belakang. Songxi tersenyum. Dia hanya berada di ranah yayasan pendirian. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, masih ada celah di antara wilayah mereka. Ia tak tertarik bergegas ke depan untuk menjadi korban kurban. Bagus sekali. Kepala biara Jin Yuan menyetujuinya dengan murah hati. Harta teratai Dharma di bawahnya berputar, membentuk penghalang emas yang menebas. Air sungai berwarna darah terbelah menjadi 2 oleh cahaya, dan kekuatannya sangat terpengaruh. HMPH, cahaya pencari darah. Hantu tua berjubah merah darah itu melambaikan tangannya. Cahaya berwarna darah di sungai melesat ke belakang dan bertabrakan dengan cahaya Buddha, saling melelehkan. Mengaum. Seekor naga api terbang keluar dari samping cahaya Buddha dan menyerang hantu tua berjubah darah itu tanpa ragu-ragu. Turunlah jika kamu berani. Kata hantu tua berjubah darah dengan kejam dan menyatu ke dalam sungai darah. Naga api panjang itu meledak di permukaan sungai, menyebabkan darah memenuhi langit. Energi esensi 9 yang menguapkan darah di sepanjang jalan, menciptakan lubang besar di dasar sungai. Kemudian, ia menyerap semua dampaknya. Tidak ada tanda-tanda hantu tua berjubah darah di sungai yang pecah. Yang terakhir sudah muncul di depan gerbang darah. Ayo, hancurkan formasi Arai dan bunuh aku. Dia tertawa dengan arogan dan provokatif. Kepala biara Jin Yuan berdiri di atas teratai harta karun Dharma dan terbang mendekat. Dia segera terhalang oleh cahaya berwarna darah. Gelombang darah di sungai melonjak, membuatnya sulit untuk mendekat. Tuan, saya khawatir akan sangat sulit membunuhnya jika kita membiarkannya bersembunyi di sarangnya. Biksu Zheng Yuan mengungkapkan ekspresi kecewa, setengah tahun yang lalu, jika saya tahu bahwa orang di kuil telah dirasuki olehnya, saya akan memanfaatkan kelemahannya untuk melenyapkannya, maka kita tidak akan berada di dalamnya. Masalah seperti itu hari ini. Itu bukan salahmu. Hantu tua ini sangat licik. Jika kekuatannya tidak cukup pulih, dia tidak akan menunjukkan dirinya dengan mudah. Kepala biara Jin Yuan duduk di kursi teratai dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Rune Buddha terbang secara terbuka dan mendarat di sungai darah, memaksa cahaya darah kembali. Songxi mau tidak mau melihat hantu tua berjubah darah yang bersembunyi di depan pintu darah dan tertawa aneh. Dia merasa sedikit emosional. Orang yang dirasuki orang ini mungkin adalah penyihir yang bersiap pergi ke rumahnya untuk melakukan ritual. Saat itu, dia pasti bersembunyi setelah mengambil alih tubuhnya. Ketika dia datang, dia hanya bertemu Daidou, yang telah berubah menjadi zombie. Sejak dia menghancurkan Ghost Vine di dasar sungai, dia juga tidak menemukan jiwa seorang mage. Bukan karena dia tidak menemukannya, tapi jiwa dan tubuh penyihir ini telah direnggut oleh hantu tua berjubah darah. Mungkinkah ini takdir? Songxi memandang hantu tua berjubah darah itu dan sedikit bingung.
Mage ini sebenarnya tidak dibunuh oleh Heidushi. Apakah ini murni hanya kebetulan? Memikirkan hal ini, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel, mengeluarkan beberapa rune. Kekuatan sungai darah, yang telah menghilang di bawah tanda Buddha kepala biara Jin Yuan, segera menurun drastis. Rune Buddha dengan cepat menciptakan lorong. Pupil mata hantu tua berjubah darah itu mengecil. Sialan anak ini, kamu juga Master Arai kelas 3. Dibandingkan dengan kepala biara Jin Yuan yang hanya tahu sedikit tentang formasi Arai dan apa yang dia lakukan dapat dibandingkan dengan menggunakan metode bodoh untuk menghancurkannya yang akan memakan waktu lama, maka metode Song Si dapat dibandingkan dengan langsung mengganggu node kunci. Di pusat operasi formasi Arainya, dia tidak punya pilihan selain membentuk segel tangan dan menembakkan rune berwarna darah untuk memperbaiki formasi Arai. Untuk sesaat, Song Si dan hantu tua berjubah darah menggunakan formasi Arai di sini sebagai platform untuk bersaing dalam penguasaan teknik formasi Arai masing-masing. Formasi Arai terus berubah. Suatu saat menjadi lebih kuat, dan saat berikutnya menjadi lebih lemah. Ada celah tambahan di sana-sini yang biasa diserang Song Si, tapi dengan cepat diperbaiki oleh hantu tua berjubah darah. Kepala biara Jin Yuan dan muridnya memandang Song Si dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa fondasi formasi-formasi penggarap yayasan begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa melawan hantu tua berjubah darah itu. Pahlawan muda, kamu luar biasa. Kamu pasti bisa mematahkan formasi susunan ini hari ini. Kepala biara Jin Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia juga berada di level Master Arai kelas 2. Bekerja dengan Song Si, timbangannya terus-menerus condong ke arah yang menguntungkan mereka. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Tepian sungai terbelah, dan formasi Arai runtuh. Sungai berwarna darah itu pecah dan hantu tua berjubah darah itu terhuyung mundur dari gelombang kejut. Song Si memandang hantu tua berjubah darah yang wajahnya terus berubah menjadi hitam. Kamu terjebak seperti kura-kura di dalam toples. Jika bukan karena kamu tidak terlihat tua, aku akan mengira aku telah bertemu dengan saudara yang sama. Hantu tua berjubah darah itu tersenyum sinis. Formasi Arai di luar telah rusak. Masuklah jika kamu berani. Dia membuka pintu berwarna darah dan masuk tanpa ragu-ragu. Sungai darah di sampingnya mengikuti dan tumpah ke dalam gua. Tinggal. Seutas tasbih berwarna kuning tiba-tiba muncul dan menutupi kepala hantu tua itu. Cahaya Buddha bersinar terang dan serangkaian suara mendesis bergema. Keledai tua botak, kamu menipuku. Hantu tua berjubah darah itu sangat marah. Perhatiannya baru saja terfokus pada berurusan dengan Song Si. Jadi dia tidak menyadari ada sesuatu yang mendekat secara diam-diam. Ledakan. Sebuah telapak tangan api menghantamnya dan menghancurkan Blood Python yang melindunginya. Kekuatan kasar ditransmisikan, menyebabkan hantu tua berjubah darah itu memuntahkan seteguk darah. Kepala biara Jin Yuan membentuk segel dan tasbih berputar, memotong kepala hantu tua berjubah darah itu. Hehe. Apa menurutmu kamu bisa menjatuhkanku begitu saja? Hantu tua berjubah darah yang lehernya patah tertawa sinis. Sungai darah yang menghilang di dekatnya menyapu Song Si dan membawanya ke gerbang darah, meninggalkan lorong yang sangat dalam. Anak muda masih terlalu impulsif. Bagaimana hantu tua ini bisa begitu mudah dibunuh? Kepala biara Jin Yuan menggelengkan kepalanya dengan menyesal saat melihat Song Si diseret. Dia berkata kepada muridnya, Zheng Yuan, jagalah di luar. Saya akan masuk dan melihat apakah saya bisa membunuhnya saat dia terluka. Ya Tuan. Di dalam gua tempat tinggalnya. Aku bisa mati lagi. Ketika Song Si menstabilkan dirinya, dia sudah jatuh ke dalam genangan darah. Dia tidak takut. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Lebih baik dibunuh di sini daripada di luar. Jeritan dan lolongan liar terdengar di telinganya. Tangan-tangan berdarah muncul dan meraihnya dari segala arah. Song Si melambaikan tangannya dan dengan cepat berubah menjadi bayangan, menghancurkan tangan aneh ini menjadi beberapa bagian. Bab 135. Tubuh fisik bagaikan pakaian. Kepulan, kepulan, kepulan. Tangan tak terkekang Song Si lincah dan serbaguna. Cara paling cocok untuk menangani tangan aneh dalam jumlah besar ini. Setelah beberapa serangan, sungai darah terpaksa mundur sejauh 30 kaki. Hehe, mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. Hantu tua menutupi darah muncul di sungai darah. Dia memegangi kepalanya dan tertawa aneh. Kamu baik-baik saja sampai sekarang?
Ini adalah pertama kalinya Song Si bertemu dengan seorang berpikir yang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa meskipun kepalanya telah jatuh. Betapa katak yang ada di dasar sumur? 1. Kekuatan teknik transformasi darahku melebihi imajinasimu. Di sungai darah ini, selama jiwaku tidak hancur, kamu tidak akan bisa membunuhku bahkan jika kamu memenggal kepalaku dan menggali hatiku. Hantu tua tersenyum, darah tersenyum puas. Saat aku mengembangkan kekuatan suci kelahiran kembali, siapa lagi di dunia ini yang bisa membunuhku? Kedengarannya cukup mengagumkan. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Song Si terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang salah ketika dia mendengar tentang teknik transformasi darah, tapi dia tidak menyangka hal itu menjadi sangat tidak normal. Dia sedikit tertarik. Tidak perlu terlalu banyak pemadatan pada orang mati sepertimu. Karena kamu telah memasuki lubang berdarahku, dengan patuh berubah menjadi darah. Hantu tua menutupi darah itu meletakkan kepalanya di leher yang masih ada bekas pencekikan. Darah yang kental menggeliat, dan dengan suara pecah, leher yang patah itu sembuh dengan sendirinya. Song Si tercengang. Dia memutar dan melambai pada Song Si. Genangan darah yang lebih tebal menenggelamkan Song Si. Cahaya Bloodseeker bahkan lebih pekat dibandingkan saat berada di luar. Esensi pelindung kuno Song Si terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di tengah suara yang tak terkonversi. Kepala biara Jin Yuan, apakah kamu masih masuk? Jika tidak, Song Si tanpa sadar melihat ke belakang dan berpikir, jika kamu tidak masuk, aku akan mendekati kematian. Berhenti melihat, keledai tua botak itu sangat licik. Dia tidak akan menerobos masuk ke dalam dirimu. Hantu tua memegang darah sambil mengira Song Si sedang menunggu bantuan bala dan berkata dengan ekspresi mengejek, tempat ini tidak jauh dari kuil Jinyuan. Jika dia ingin mempertaruhkan nyawanya, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Pengasingan apa? Dia hanya berbohong padamu. Hahaha. Dia sangat menantikan untuk melihat Song Si menjadi marah karena dipermalukan setelah ditipu, tapi sayangnya, dia tidak melihat reaksi apapun. Sebaliknya, Song Si menyebarkan energi esensi dan cahaya keemasan pelindungnya dan meletakkan tangannya di sungai darah. Kekuatan korosif yang mengerikan melonjak. Song Si merasa seolah-olah dia telah memasukkan tangannya ke dalam asam sulfat. Itu cepat terkorosi, tapi terasa dingin. Kali ini, karena tubuhku agak terlalu kuat. Akan sangat menyakitkan untuk mati. Song Si berpikir dalam hati. Pertama kali dia bertemu dengan cahaya pencari darah, dia berubah menjadi genangan darah dengan satu sentuhan. Sekarang tubuh fisiknya jauh lebih kuat, agak sulit baginya untuk mati dengan mudah dan bahagia. Pada saat ini, dia merasakan tubuh emas abadi, yang baru saja dia kembangkan ke alam pemula, beredar dengan sendirinya. Kulitnya menjadi lebih aktif dan menghalangi korosi air darah. Dia menarik tangannya dan menyadari bahwa kulitnya sedikit merah dan belum pecah. Tubuh fisikmu tidak buruk. Materi harta dharmamu hanya biasa saja. Melihat Song Si benar-benar berani menyentuh sungai darahnya dengan tubuhnya, mata hantu tua berjubah darah itu mengungkapkan keserakahan, tubuh dharma kelas atas. Bahkan Raja Inti Emas pun akan kesulitan mengolahnya. Saya mendapat banyak manfaat. Song Si, yang hendak dipukuli sampai mati oleh hantu tua berjubah darah, terkejut. Kamu masih bisa merasuki seseorang? Kupikir kamu hanya bisa merasuki seseorang satu kali saja? HMPH, siapa yang memberitahumu bahwa kamu hanya bisa memilikinya sekali? Tubuh fisik hanyalah cangkang, sama seperti pakaian. Tidak bisakah kamu mengganti pakaian lain kapan saja? Hantu tua berjubah darah itu mencibir. Selanjutnya, saya mengembangkan teknik transformasi darah dan tidak perlu terlalu memperhatikan tubuh fisik saya. Sekarang kekuatan jiwaku telah pulih, secara alami aku dapat memilikimu lagi. Bawa tubuhmu kemari. Setelah menyukai tubuh Song Si, hantu tua berjubah darah mengubah metodenya dan membiarkan sungai darah membentuk kekuatan penekan yang menghancurkan. 9 matahari muncul di tubuh Song Si, membuatnya tampak seperti dewa matahari. Saat dia melawan kekuatan sungai darah, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, karena tubuh itu seperti pakaian. Apakah ini berarti kamu juga bisa merasuki babi? Babi? Tentu saja. Karena kamu suka babi, aku tidak akan menghancurkan jiwamu. Aku akan mencari babi jantan untuk menemanimu. Hantu tua berjubah darah itu tertawa keras. Di matanya, Song Si sudah berada di ambang kematian.
Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Apakah itu menyenangkan? Songsi tidak bisa tidak memikirkan Marsekal Jubajie II yang bereinkarnasi menjadi babi. Seru? Saat kamu menjadi babi jantan dan berkembang biak dengan babi, itu akan sangat menyenangkan bagimu. Melihat Songsi masih memikirkan hal-hal ini, hantu tua berjubah darah itu merasa orang ini telah kehilangan akal sehatnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu takut. Formasi sungai darah, buka! Hantu tua berjubah darah itu berteriak ketika cahaya darah yang tak terbatas melonjak. Seluruh sungai darah membentuk pusaran yang menenggelamkan Songsi. Ditambah dengan formasi susunan di gua tempat tinggalnya, itu membentuk kekuatan yang kuat yang bahkan dapat menekan para penggarap ranah inti emas yang sempurna. Tubuh Songsi tenggelam dan 9 matahari di tubuhnya kehilangan warna. Dia tidak punya pilihan selain duduk bersila di tanah dan mengerahkan segala macam kekuatan. Lingkaran penghalang emas membentuk bola di belakang esensi vital. Pada saat yang sama, dia mengedarkan teknik naga gajah. Energi vital dan darah di tubuhnya melonjak dan dengan cepat berubah menjadi seekor gajah. Dia juga dipaksa untuk mengerahkan kekuatan mentalnya dan mengaktifkan semua kekuatan yang berhubungan dengan esensi, ki, dan rohnya. Namun, tubuhnya masih mengeluarkan suara retak. Namun, ini juga menstimulasi potensinya. Energi esensi, dan roh dalam tubuhnya semuanya dengan panik meningkatkan diri untuk menghadapi tekanan eksternal. Mata hantu tua berjubah darah itu berkedip-kedip. Kamu tidak hanya mengembangkan seni abadi dan bela diri, tetapi kamu juga mengembangkan teknik naga gajah keledai botak itu. Saya harus mengatakan bahwa bakat Anda terlalu bagus. Anda sebanding dengan anak ajaib. Sayang sekali semua usahamu akan menjadi milikku di masa depan. Milikmu? Jika seranganmu hanya seperti ini, meskipun aku duduk di sini, akan sangat sulit bagimu untuk membunuhku. Songsi mengejek. Dia memprovokasi hantu tua berjubah darah dan ingin dia merasukinya secara langsung. Kalau tidak, akan sulit membunuh orang ini. Pihak lain baru saja mengatakan bahwa dengan teknik transformasi darah, luka biasa tidak berakibat fatal sama sekali. Karenanya dia hanya bisa menargetkan jiwa untuk benar-benar membunuhnya. Oleh karena itu dia hanya bisa menunggu pihak lain untuk merasukinya sebelum melahap jiwanya. Jangan khawatir, aku akan menghancurkanmu perlahan. Hantu tua berjubah darah itu tersenyum. Dengan kepribadiannya yang berhati-hati, dia tentu tidak akan segera merebut tubuh pihak lain. Sebaliknya, dia pertama-tama akan menghabiskan esensi, ki, dan roh pihak lain sebelum menjatuhkannya dengan mudah. Ekspresi Songsi menjadi gelap. Dia membenci musuh yang suka menyiksanya sampai mati, mempengaruhi kecepatan dia dalam menghadapi kematian. Bersenang-senanglah. Hanya penderitaan seperti itu yang dapat membuat Anda merasakan indahnya bertahan hidup. Hantu tua berjubah darah itu berbalik dan pergi, meninggalkan sebuah kalimat. Aku akan mencarikan babi hutan untukmu sekarang. Hehe, lagi pula aku butuh binatang buas untuk dipesan. Sungai darah bergolak dan hantu tua berjubah darah menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Songsi yang tertekan. Orang tua ini benar-benar meminta pemukulan. Songsi mengutuk dalam hati. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan langsung pingsan ketika mendengar bahwa jiwa mereka akan disuntikkan ke tubuh babi hutan saat dijebak dan disiksa hingga mati. Jelas sekali orang ini sengaja mengatakan ini. Dia mungkin tidak begitu tahu cara menemukan babi hutan. Dia hanya ingin membunuh Songsi secara mental dan membuatnya hancur di dalam. Hantu tua, tidak peduli betapa liciknya kamu, hasilnya akan tetap sama. Songsi menetap di hatinya. Dia menutup matanya dan melawan dengan serius di bawah tekanan. Teknik 9 yang ilahi, teknik yang murni yang terhubung, bagian pertama dari teknik gajah naga, dan tubuh emas yang tidak dapat binasa tersebar pada saat yang bersamaan. Di antara 4 metode budidaya, kecepatan budidaya tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan pada awalnya adalah yang paling lambat. Di bawah tekanan saat ini, kecepatan sirkulasinya benar-benar meningkat secara signifikan, dan bahkan secara samar-samar menyatu dengan metode budidaya lainnya.